Haleluya, shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa bersyukur, kita bertemu kembali dalam pembahasan firman Tuhan sore hari ini. Saya percaya kita akan sangat diberkati karena sore hari ini kita akan belajar prinsip firman Tuhan untuk mengubah hidup kita. Judul khotbah saya sore ini adalah berubah pikiran, merubah hidup. Merubah pikiran, merubah hidup. Sebelum kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang bisa kami jadikan Allah untuk mengubah hidup kami semakin baik. Kami tahu di dalam firman-Mu ada prinsip firman Tuhan yang sewaktu kami terapkan Tuhan akan mengubahkan hidup kami sehingga kami bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang, dan yang lebih penting kami bisa mempermuliakan Engkau lewat hidup kami. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Bilangan 13, Tuhan sudah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka sedang siap-siap masuk ke tanah perjanjian. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa mengutus 12 pengintai. Dan 12 pengintai ini sama-sama melihat hasil yang luar biasa di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Ketika mereka kembali, perbedaannya adalah dua dari mata-mata itu, Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti bisa menaklukkan negeri ini kalau Tuhan beserta kita. Tapi 10 pengintai yang lain berkata, tidak mungkin. Negeri itu memang indah, tapi negeri itu didiami oleh raksasa-raksasa, dan kami seperti belalang di depan mereka. Dan hasilnya, seluruh generasi itu akhirnya berkeliaran, mengembara di padang gurun selama 40 tahun, dan hanya 2 orang dari generasi itu yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Apa yang menjadi masalah dari mereka? Mereka punya cara berpikir yang salah tentang diri mereka sendiri. Mereka punya cara berpikir yang salah mengenai siapa diri mereka. Mereka memiliki cara pandang yang rendah, mengecilkan diri mereka sendiri. Saya bisa katakan ini sebagai mentalitas seekor belalang. Dan ada banyak orang Kristen yang mungkin berkata, saya tahu Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus datang supaya saya mempunyai hidup dalam kelimpahan. Saya tahu bahwa Tuhan memberkati saya untuk menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Saya tahu bahwa Alkitab berkata kalau saya berdoa dalam iman, saya minta apapun, maka Tuhan akan menjawab. Saya tahu bahwa Tuhan senang dengan kemakmuran anak-anaknya, hamba-hambanya. Tapi masalahnya saya rasa saya tidak berhak mendapatkan janji Tuhan itu. Saya ini orang yang tidak cukup baik. Saya ini orang yang tidak layak. Saya orang berdosa. Saya diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Dan saya rasa memang hidup saya ini di sepanjang hidup adalah hidup penuh pergumulan. Mungkin lagu favorit mereka adalah saya mau iring Yesus meskipun saya susah. Saya tidak bilang bahwa mentalitas kita tidak mau susah. Tapi yang bahaya adalah kita berpikir bahwa kita layak untuk menerima kesulitan demi kesulitan hidup. Nah, hidup seseorang tidak akan berubah sampai pikirannya berubah. Kita harus mengerti prinsip ini. Hidup kita tidak akan berubah sampai kita mulai merubah pikiran kita. Dalam Roma 12 ayat 2, Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa aslinya, pembaharuan budi itu dalam bahasa Inggris renewing of your mind. Jadi pembaharuan pikiran. Alkitab mengajarkan bahwa berubahlah. Kita harus berubah. Dengan cara apa? Dengan cara merubah pikiran. Jadi ini satu kebenaran firman Tuhan yang penting kita mengerti. Kalau kita mau mengubah hidup kita mau mengubah tujuan hidup kita, apa yang pertama-tama kita ubah? Kita harus ubah pikiran kita. Kebahagiaan dan keberhasilan di dalam hidup itu tergantung cara kita berpikir dan memandang diri kita. Kalau kita berpikir salah seperti 10 pengintai tadi mengenai diri kita, memandang diri kita rendah, maka kita tidak akan berhasil dalam hidup kita. Sebab pikiran kita adalah pilot hidup kita. Yang menentukan arah hidup kita adalah pikiran kita. Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi mata kita seperti lensa di sebuah kamera. Ketika kita mengambil sebuah gambar itu tidak ditangkap oleh lensanya, tetapi oleh sesuatu yang ada di dalam kamera. Hal yang sama. Cara pandang kita sebenarnya terjadi bukan di dalam mata kita, apa yang kita lihat dengan mata kita. Cara pandang kita yang sebenarnya ada di dalam otak kita, yaitu di pikiran kita. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sedang berkata, cara kita memandang segala sesuatu, cara kita berpikir akan menentukan apakah hidup kita terang dan gelap. Kalau mata kita yang menangkap
atau pikiran kita, cara pandang kita gelap, maka gelaplah seluruh hidup kita. Nah, Bapak Saudara, tahun 50-an dan tahun 60-an, operasi plastik itu sangat booming. Banyak orang ingin mempercantik diri mereka ingin tambah cantik dan tambah ganteng. Dan kemudian setelah operasi ini selesai, para dokter kemudian menemukan bahwa ternyata ketika ditanya apakah mereka merasa lebih cantik dan ganteng, ternyata mereka tetap merasa jelek. Padahal mereka sudah mengalami perubahan wajah. Sehingga ada satu pengertian baru yang muncul. Disimpulkan bahwa kalau seseorang ingin menjadi lebih baik, tidak cukup hanya dengan operasi plastik. Dibutuhkan perubahan yang lebih dalam di dalam diri seseorang, yaitu cara pandangnya terhadap diri sendiri. Kalau tidak ada perubahan cara pandang, maka operasi plastik tidak akan membuat pasien tersebut merasa ganteng, merasa cantik. Dia akan tetap merasa jelek. Sehingga kebenaran ini mulai disadari tahun 1960-an. Bahwa setiap kita selalu bertindak, merasakan dan bersikap sesuai dengan cara pandang kita. Jadi tindakan kita, sikap kita, perasaan kita itu akan sesuai dengan cara pandang kita terhadap diri sendiri. Dan mungkin para dokter ini mengira bahwa mereka menemukan kebenaran yang super baru. Tetapi di 3 Yohanes 2, ayat Alkitab sudah mengatakannya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik. Dalam bahasa Inggris itu, engkau prosper, engkau makmur, dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja atau makmur. Jadi Alkitab berkata, hidup kita hanya bisa makmur, hidup kita hanya bisa baik-baik sejauh jiwa kita, pikiran kita baik-baik saja. Jadi kalau pikiran kita tidak berpikir baik, maka hidup kita tidak akan baik. Sehingga ini sebetulnya kebenaran yang sudah kita ketahui sejak lama, bahwa hidup kita ditentukan oleh pikiran kita. Jadi kalau kita percaya bahwa kita ini bukan orang yang cukup baik, bahkan kita ini orang yang buruk, orang yang jelek, maka tanpa sadar kita akan meneguhkan apa yang kita percayai. Sehingga semua tindakan kita, perkataan kita, sikap kita akan meneguhkan bahwa kita ini bukan orang yang baik. Jadi para dokter dan ilmuwan ini mulai menyadari bahwa pikiran kita adalah pilot otomatis hidup kita. Dia seperti auto drive. Seperti kalau kita masukkan tujuan GPS, maka dia akan menuntun kita kepada tujuan tanpa perlu kita pikirkan arahnya kemana. Begitu kita mengunci satu gambaran tertentu mengenai siapa diri kita, maka seluruh potensi kita akan mengarahkan kehidupan kita kepada gambaran tersebut. Jadi misalnya, kalau seseorang berpikir bahwa saya ini orang yang bodoh, saya ini orang yang kurang kreatif, maka seluruh hidup kita akan meneguhkan, ya, kamu memang orang yang tidak kreatif dan kamu tidak akan berhasil dalam hidup kamu. Kalau kita berpikir bahwa saya ini orang yang susah bergaul, saya ini orang yang minder, saya ini susah menghadapi tekanan dalam pekerjaan, maka apa yang terjadi? Seluruh sikap kita, perkataan kita akan membuat kita menjadi orang yang susah bergaul. Padahal mungkin sebetulnya saudara adalah orang yang pandai bergaul. Apa masalahnya? Cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Ayub 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau kita takut akan sesuatu, kita cemas akan sesuatu, justru itulah yang akan datang menimpa kita. Itu sebabnya sangat penting untuk mengubah hidup kita harus mengubah pikiran kita. Jadi segala sesuatu, kembali ditegaskan, segala sesuatu itu berawal dari pikiran. Contohnya Tuhan. Tuhan memikirkan alam semesta. Sebelum dia berfirman, dia mengerami semuanya. Roh Allah belayang-layang mengerami. Kalau dalam bahasa Ibrani itu dia mengandung. Belum jadi kenyataan, tapi sudah ada dalam diri Tuhan. Dan apa yang ada dalam dirinya, apa yang dia pikirkan, itu yang kemudian Tuhan firmankan, lalu kemudian menjadi kenyataan. Jadi apa yang kita pikirkan mengenai diri kita dan apa yang kita lakukan, itu yang akan menentukan tujuan akhir hidup kita. Dan kabar baiknya adalah kita bisa mengubah cara berpikir kita. Katakan, saya bisa mengubah cara berpikir saya. Dan waktu kita bisa ubah cara berpikir kita bisa mengubah hidup kita. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam bahasa Inggris itu meditate on these things. Renungkanlah semuanya itu. Kenapa kita perlu merenungkannya? Karena mengubah pikiran itu tidak otomatis. Kalau mengubah pikiran itu sesuatu yang otomatis, maka ayat dalam Filipi 4 ayat 8 ini tidak berguna. Kita tidak perlu merenungkan, maka otomatis semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua dan seterusnya itu akan datang. Ternyata kenyataannya tidak. Ide-ide yang bagus itu tidak akan tiba-tiba datang. Ide-ide yang bagus itu harus dicari.
harus direnungkan, harus dipikir-pikirkan. Lalu yang kedua, mengubah pikiran itu sulit. Makanya Albert Einstein berkata, berpikir itu kerja keras. Itu sebabnya hanya sedikit yang melakukannya. Dia terbukti sebagai salah seorang yang paling jenius sepanjang sejarah. Dan dia berkata, berpikir itu sebuah kerja keras. Dan tidak banyak orang yang melakukannya. Lalu mengubah pikiran itu investasi. Kenapa kita perlu belajar firman Tuhan sore hari ini? Dan kita perlu menerapkannya karena ini investasi untuk masa depan kita. Dikatakan kita harus memikirkan, merenungkan. Jadi kita harus bayar harga, kita harus memberikan waktu, kita harus berikan konsentrasi kita untuk memikirkan hal-hal yang baik. Dan sewaktu kita memberikan waktu bagaimana mengubah pikiran kita, kita akan berinvestasi untuk masa depan kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara kerja pikiran kita. Bagaimana cara kerja pikiran kita? Di Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan, dikatakan segenap akal budimu, with all of your minds. Jadi ada beberapa jenis pikiran. Sebenarnya cuma ada dua jenis pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kita harus mengasihi Tuhan baik dengan pikiran sadar kita dan pikiran bawah sadar kita. Dan ada beberapa fakta yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pikiran sadar hanya bisa membuat satu pilihan di satu waktu. Pikiran sadar hanya bisa membuat pilihan satu buah di satu waktu. Misalnya kita pergi ke sebuah restoran, ke rumah makan, dan kita melihat daftar menu. Kita pasti menimbang-nimbang mana yang mau kita makan. Tapi begitu kita memilih misalnya nasi goreng, maka kita akan menyingkirkan semua makanan yang lain dari daftar menu tersebut. Itu cara kerja pikiran sadar. Jadi aplikasinya dalam hidup kita, kalau kita berpikir saya ini orang yang misalnya orang yang kurang kreatif, maka kita akan menolak pikiran-pikiran bahwa saya akan bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kalau saya berpikir misalnya saya ini kurang jago matematika, maka dengan otomatis saya akan mendiskualifikasi diri saya untuk bisa belajar matematika dan seterusnya. Dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang buruk sepenuhnya. Karena waktu kita memilih pikiran yang baik, maka pikiran yang negatif, pikiran yang buruk akan hilang. Waktu kita pilih beriman, maka ketakutan akan hilang. Karena iman dan ketakutan tidak bisa ada pada saat bersamaan. Jadi ini kabar baiknya. Sewaktu kita membuat pikiran sadar kita memikirkan hanya hal-hal yang benar, maka semua pikiran yang buruk akan tersingkir. Lalu yang kedua yang kita harus ketahui, pikiran sadar kita harus diaktifkan dengan kata-kata. Pikiran sadar kita harus diaktifkan dengan kata-kata. Sejak tahun 1836, para dokter telah menemukan bahwa otak manusia itu terbagi dua, otak kiri dan otak kanan. Setiap sisi dari otak itu mengendalikan fungsi yang berbeda dalam pikiran dan tubuh kita. Otak kiri berfungsi dalam beberapa hal, misalnya mengendalikan logika, ucapan, kemampuan bahasa. Dan juga otak kiri adalah pusat dari pikiran sadar kita. Jadi otak kiri ini bereaksi dengan baik terhadap kata-kata. Itu sebabnya kenapa kaum perempuan itu lebih berkembang otak kirinya dibandingkan laki-laki. Karena terbukti perempuan lebih senang bicara daripada laki-laki. Dan kita tadi sudah dengar bahwa pikiran bawah sadar kita adalah pilot hidup kita. Jadi bagaimana sekarang caranya kita bisa mengubahkan pikiran bawah sadar kita? Fakta yang ketiga, pikiran bawah sadar selalu bergerak sesuai arahan pikiran sadar kita. Pikiran bawah sadar akan selalu bergerak sesuai arahan pikiran sadar kita. Jadi pikiran bawah sadar itu seperti yes man. Dia akan menerima instruksi, dia akan menerima perintah tanpa menyeleksi lebih dulu. Jadi misalnya pikiran sadar berkata, saya ini kurang bagus dalam melukis. Maka pikiran bawah sadar akan berkata, saya setuju. Saya akan membuktikan bahwa memang saya ini tidak bisa melukis. Saya akan kaku dalam memegang kuas. Misalnya saya berkata dalam pikiran sadar, saya ini kurang bisa bergaul. Saya ini orangnya nggak gaul. Maka pikiran bawah sadar akan berkata, ya saya setuju. Saya akan memastikan semua orang akan menjauhi saya. Pikiran sadar dari 10 pengintai berkata, kita ini hanya belalang di hadapan raksasa-raksasa. Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Maka pikiran bawah sadar mereka akan berkata, setuju. Kami akan bergerak untuk membuat bahwa kamu ketakutan dan kamu akan lari dari pertempuran. Jadi semua yang dilakukan oleh pikiran bawah sadar hanyalah meneruskan arahan dari pikiran sadar. Begitu pikiran sadar kita menerima sebuah pemikiran entah baik dan buruk, maka otomatis
pikiran bawah sadar itu akan menuntun hidup kita ke arah tersebut. Itu sebabnya kita harus bisa mengubah pikiran bawah sadar kita. Bagaimana caranya? Yang keempat, pikiran bawah sadar diaktifkan dengan gambar. Jadi kalau pikiran sadar tadi dengan kata-kata, pikiran bawah sadar itu diaktifasi dengan gambar. Nah, otak kanan kita adalah pusat pikiran bawah sadar kita. Dan otak kanan ini diaktifkan dengan gambar atau imajinasi. Banyak dari kita ingin mengubah sebuah kebiasaan buruk, sebuah kelemahan. Kita minta di konseling, kita bahas mengenai hal itu. Kita pakai logika, kita pakai the power of will. Kita ucapkan, kita perkatakan, saya tidak akan lakukan lagi, saya tidak akan lakukan lagi. Saya janji saya tidak akan lakukan lagi. Hasilnya, kita tetap melakukannya. Akhirnya kita frustrasi. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan otak kiri kita. Pikiran sadar kita hanya menggunakan separuh dari otak kita. Kita tidak berusaha mengubah kelakuan kita dengan segenap pikiran kita. Akhirnya kita menjadi putus asa. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu program ulang pikiran bawah sadar kita. Dan cara untuk melakukannya adalah kita harus punya gambaran. Kita harus punya imajinasi. Kita harus punya bayangan mengenai siapa diri kita di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi begitu pikiran bawah sadar kita bisa membayangkan sebuah gambaran yang sesuai dengan perkataan kita, maka pilot dalam hidup kita akan menyetir seluruh hidup kita menuju arah tersebut. Dan itu yang diajarkan Alkitab kepada kita tadi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, renungkanlah semuanya itu. Dan apa kata merenungkan artinya? Dalam Alkitab, arti kata merenungkan itu memiliki dua aspek. Pertama, ucapkan dengan kata-kata. Yang kedua, bayangkan dengan menggunakan imajinasi. Jadi saat kita membuat seluruh pikiran kita, baik pikiran sadar kita yang dikendalikan oleh otak kiri, dengan kata-kata kita ubah, dan juga pikiran bawah sadar kita yang dikendalikan oleh otak kanan kita lewat bayangan kita, imajinasi kita, sesuai dengan firman Tuhan, maka minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hidup kita akan semakin baik. Kenapa? Karena waktu kita mengubah cara berpikir kita akan mengubah hidup kita. Dan saya sungguh rindu supaya kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan ini. Caranya bagaimana? Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, mulai lakukan. Mulai perkatakan hal yang baik. Saya orang yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya adalah biji matanya Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya akan naik dan bukan turun. Tapi bukan hanya perkatakan, mulai bayangkan. Bayangkan kita orang yang hidup dalam berkelimpahan. Bayangkan keluarga kita rukun. Bayangkan suami istri saling mengasihi. Bayangkan anak-anak yang dengar-dengaran taat kepada orang tua. Waktu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita bekerja sama untuk hal-hal yang baik, maka hidup kita akan berubah menjadi yang baik. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bahwa kami bisa mengubah hidup kami dengan cara membaharui cara berpikir kami. Tolong kami untuk disiplin tiap-tiap hari. Memperkatakan yang baik. Tapi juga mengimajinasikan, membayangkan hal-hal yang baik. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami semua kebaikan yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Tolong kami Tuhan. Ada di antara kami yang berusaha mengubah ekonomi kami. Ada yang berusaha mengubah kehidupan keluarga, hubungan suami istri supaya semakin harmonis. Ada yang sedang berusaha mengubah anak-anak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Ada yang sedang berusaha mengubah pekerjaan mereka, hubungan mereka satu dengan yang lain. Apapun itu Tuhan, biar Tuhan perbaharui pikiran kami lebih dulu. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Urapi kami Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan di akhir pengajaran juga kami terus berdoa untuk semua petugas kesehatan. Kami angkat mereka ke dalam tangan Tuhan. Para dokter, para perawat, para petugas lab, para petugas administrasi di rumah-rumah sakit. Tuhan yang memberkati mereka. Berkati juga keluarga mereka Tuhan. Kami juga mengucapkan berkat atas pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden, seluruh kabinet menteri. Biar mereka bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga para gubernur, para bupati, bahkan sampai tingkat terbawah di RT Tuhan. Supaya bisa
mengelola negara kami dengan baik melewati masa-masa sukar ini. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan pengajaran sore hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Dan kalau kita ingin menjadi berkat bagi lebih banyak orang, bisa like atau share, atau juga nanti waktu di-upload di YouTube bisa mensubscribe dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang di-upload. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.